Kini rasanya terkurung 9 hari di parit musuh. Kisah sniper Soviet Vasily Klokov. Di tempat di mana akal sehat berakhir, Stalingrad, tahun ke-1942, ketika salju bertemu api, dan manusia bertemu batas dirinya, banyak tentara mati karena tembakan, banyak yang mati karena ledakan, tapi ada juga yang mati karena keheningan, karena sendirian, karena waktulah yang perlahan mencekik mereka. Di antara ribuan kisah perang, ada satu yang jarang diceritakan, kisah tentang sang sniper Soviet yang terkubur hidup-hidup di parit musuh selama 9 hari, bertarung bukan untuk memenangkan pertempuran, tetapi untuk tidak hilang dari dunia tanpa nama dan tanpa mayat. Namanya adalah Vasily Klokov. Malam saat segalanya berubah, tanggal 19 November tahun 1942, salju turun seperti debu kematian. Unit infanteri Soviet termasuk tim sniper Klokov bergerak dalam gelap, perlahan, tanpa suara, tanpa cahaya, berusaha menyelinap ke garis pertahanan Jerman sebelum fajar. 10 langkah lagi, bisik perwira mereka, semua merangkak pelan di tanah, dingin menusuk tulang. 10 langkah lagi, bisik perwira mereka, semua merangkak pelan di tanah, dingin menusuk tulang, lalu langit meledak. Bom! Mortir Jerman menghantam tanah tidak jauh dari posisi mereka. Tanah terangkat, tubuh terhempas. Klokov berguling tanpa kontrol di lereng tanah beku. Jatuh, tergelincir, dan masuk ke parit Jerman. Ia membeku. Riflenya tergelincir dari tangan terjatuh beberapa meter ke lumpur darah. Suara bahasa Jerman terdengar di ujung parit. Jika ia bergerak, ia mati. Jika ia berteriak memanggil timnya, ia mati. Jika ia berusaha naik, ia mati. Hanya satu pilihan, diam. Dan malam pertama itu menjadi awal dari neraka. Hari pertama, ketakutan. Matahari belum terbit. Langkah sepatu bot Jerman berlalu lalang hanya beberapa meter darinya. Ia menempelkan tubuh ke dinding parit, napas tertahan. Seseorang turun ke parit. Cahaya senter menyorot lantai. Semakin dekat, Klokov meraih mayat tentara Soviet yang tergeletak, tubuhnya beku. Tanpa pikir panjang, ia menyelipkan dirinya di bawah tubuh mayat itu, menjadikannya selimut hidup mati. Senter lewat dan pergi. Ia selamat, tapi harga pertamanya adalah mengubur dirinya dengan bau busuk kematian. Hari pertama ditutup bukan dengan kemenangan, tapi dengan ketakutan yang membuat jantung terasa seperti ingin meledak. Hari kedua, lemas dan tak berdaya. Musuh merokok dan bercanda hanya 1 meter di atas tubuhnya. Ada yang tertawa, ada yang mengeluh, ada yang memaki. Dunia berjalan seperti biasa, sementara Klokov membeku di bawah tubuh orang mati. Ia mencoba menghitung waktu untuk menjaga kewarasan, tapi di parit tidak ada siang dan malam, hanya gelap dan suara perang dari kejauhan. Rasanya seperti waktu tidak bergerak. Tangannya mulai gemetar bukan karena takut, tapi karena dingin dan kekurangan makanan. Ia mencoba menahan dahaga dengan menjilat embun pada mantel mayat di atasnya. Hari ketiga, suara yang mulai berbicara. Rasa lapar berubah menjadi rasa sakit, lalu menjadi rasa mati rasa. Dalam pikirannya, suara-suara mulai muncul. Bangun, lari, terima saja mati. Ia tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya dari kepalanya sendiri. Jari-jari tangannya hampir mati rasa. Punggungnya kram, napasnya pendek. Ia mulai kehilangan kesadaran. Dan saat kesadarannya kabur, suara-suara lain muncul. Kau masih hidup, kau belum selesai. Tidak jelas apakah itu suaranya sendiri atau suara orang-orang yang sudah mati di sekitarnya. Hari ketiga bukan lagi soal bertahan hidup. Hari ketiga adalah soal menjaga kewarasan. Hari keempat, kembalinya naluri membunuh. 2 tentara Jerman turun ke parit, mencari barang. Klokov tidak punya pilihan. Jika mereka menemukan tubuh mayat palsunya bergerak, ia ketahuan. Untuk pertama kalinya dalam 4 hari, Klokov bergerak dengan sisa tenaga. Ia meraih pistol dari sabuk mayat di bawahnya. 1 tembakan. Ucapan terakhir dalam bahasa Jerman berhenti seketika. Ia membunuh 2 orang hanya untuk bisa bertahan di dunia. Dan keberuntungan besar terjadi. Pada tubuh musuh itu, ia menemukan air, roti kering, dan karabin Mauser dengan peluru. Ia makan sambil gemetar, minum sambil menangis pelan. Untuk kali pertama dalam 4 hari, ia kembali menjadi manusia. Tapi setelah memakan roti terakhir, ia sadar. Kini ia bukan lagi yang diburu, ia menjadi pemburu. Hari kelima, bayangan tak terlihat. Setiap kali tentara Jerman turun ke parit untuk memeriksa, Klokov menunggu dalam gelap, lalu menarik pelatuk tanpa ampun.
Satu tembakan, satu tubuh jatuh. Lalu ia berpindah posisi ke lubang lain di parit sebelum bala bantuan tiba. Parit itu menjadi kuburan berjalan. Musuh mulai curiga, mereka mengirim regu patroli. Tapi yang mereka lawan bukan sekadar prajurit. Yang mereka hadapi adalah seseorang yang bertarung untuk hidup, yang mengetahui bahwa kewarasannya hanya bertahan selama ia bertahan. Hari ke-6, Jerman mulai panik. Pihak Jerman mengira ada sekelompok gerilya di parit itu. Jumlah korban mereka sudah cukup banyak untuk membuat laporan militer. Komandan memerintahkan operasi penyisiran. Teriakan, peluit, anjing pelacak, granat dilempar ke parit. Klohkov bergulung di bawah lumpur dan tubuh mayat granat meledak hanya beberapa meter darinya. Gendang telinganya berdenging, darah mengalir dari hidungnya. Tapi ia tidak bisa menjerit, ia tidak boleh mengeluarkan suara. Perang tidak lagi terasa heroik, perang terasa seperti perkelahian binatang. Hari ke-7, rasa malu menjadi kemarahan. Klohkov memikirkan kampung halamannya di Rusia, ibunya, adiknya yang berumur 10 tahun. Mereka tidak akan pernah tahu jika ia mati di sini. Mayatnya tidak akan ditemukan, namanya tidak akan disebut. Perang seperti ini membunuh orang tanpa bukti. Rasa malu membanjiri pikirannya. Adakah yang akan peduli padanya jika ia mati di sini? Dan rasa malu itu menjelma jadi kemarahan. Ia mengangkat senapan dan mulai memberi teror kepada siapapun yang mendekati parit itu. Ia menjadi legenda bayangan, hantu berwujud manusia. Hari ke-8, nafas terakhir. Musuh memutuskan untuk membakar parit dengan api penyembur. Asap dan kobaran api turun ke dalam lubang tempat ia bersembunyi. Klohkov melompat, melarikan diri ke bagian parit yang lebih dalam, menyiram wajahnya dengan lumpur agar tidak terbakar. Namun kobaran api semakin dekat, tubuhnya penuh luka bakar kecil. Ia tersedak asap tebal. Ia jatuh dan mulai kehilangan kesadaran. Satu pikiran terakhir muncul. Sepertinya inilah akhirnya. Semua menjadi hitam. Hari ke-9, penyelamatan yang tak terduga. Suara teriakan terdengar dari jauh. Semakin keras. Bahasa Rusia. Itu dia. Serbu. Hancurkan parit mereka. Pasukan Soviet menyerbu garis pertahanan Jerman. Baku tembak besar terjadi tepat di atas tubuh Klohkov yang hampir tak bernyawa. Tanah bergetar, peluru beterbangan, mayat berjatuhan. Lalu, seseorang menarik kerah mantelnya. Fasha, ya Tuhan, kau hidup. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya meneteskan air mata di pipi berlumur lumpur. Vasily Klohkov diselamatkan pada hari ke-9, dalam keadaan antara hidup dan mati. Setelah diselamatkan, di rumah sakit lapangan, dokter mencatat dehidrasi ekstrem, hipotermia, telinga cedera akibat ledakan, 6 tulang rusuk memar, 1 retak, luka bakar di wajah dan leher, 10 luka sayatan kecil dan luka tembak gores. Ketika perwira bertanya bagaimana ia bisa selamat, Klohkov hanya berkata pelan, "Saya hanya tidak mau mati di tempat yang tidak ada yang mengenali saya." Ia kembali ke unitnya setelah pulih. Tubuhnya sembuh, tetapi dirinya tidak pernah pulih sepenuhnya, karena tidak ada manusia yang dapat menghabiskan 9 hari di parit kematian, tanpa meninggalkan sebagian jiwanya di sana. Perang mengajarkan, bukan memenangkan. Banyak orang memikirkan perang sebagai heroisme, kemenangan, medali, tapi mereka yang pernah berada di sana tahu, perang adalah tempat di mana manusia tidak berjuang untuk menang, melainkan berjuang untuk tetap menjadi manusia, dan kadang, yang selamat, adalah yang paling hancur di dalam. Klohkov selamat, tubuhnya dipulihkan, lukanya dijahit, namanya dipuji, tapi pikiran tidak bisa dijahit. Di rumah sakit lapangan, malam-malamnya selalu sama, tersentak bangun, teriak tanpa suara, dingin keringat seperti hari pertama ia terkubur di parit. Dokter menyebutnya reaksi trauma, tentaranya menyebutnya kutukan perang. Dan setiap kali ia menutup mata, ia kembali ke parit itu, ke lumpur, ke mayat, ke suara tembakan, ke bau tanah yang bercampur darah. Ia selamat dari pertempuran, tapi ia tidak selamat dari ingatan. Kembali ke medan perang. Perang tidak peduli apakah seseorang siap atau tidak. Januari tahun 1943, hanya 2 bulan setelah pulih, ia kembali ditempatkan ke garis depan sebagai sniper. Ia memegang senapan seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dulu ia menembak untuk melindungi timnya. Sekarang ia menembak karena nalurinya seperti tidak bisa berhenti. Ia seperti mesin, tidak banyak bicara,
selalu berjalan paling depan, dan selalu minta misi paling berbahaya. Teman-temannya berkata ia sekarang seperti tubuh manusia dengan jiwa yang tinggal setengah. Beberapa orang takut padanya, beberapa orang menghormatinya. Semua orang tahu Klohkov adalah orang yang siap mati kapan saja. Rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Suatu malam musim dingin, di tenda, seorang perwira bertanya pelan, "Bagaimana rasanya membunuh di parit itu? Kau pasti merasa bangga telah bertahan." Klohkov tidak menjawab, ia hanya menatap ke lantai. Setelah perwira itu pergi, seorang rekan terdengar mengatakan, "Bagi kita, membunuh itu tugas. Tapi baginya, membunuh itu cara untuk tetap hidup. Dan itu bukan hal yang bisa dibanggakan." Ada hari ketika Klohkov menatap foto keluarganya lama sekali, sampai jari-jarinya bergetar, seolah ia bertanya pada dirinya sendiri, "Jika mereka melihatku sekarang, masih banggakah mereka?" Misi terakhir, April tahun 1943 dekat Sungai Don, Intel melaporkan seorang penembak runduk Jerman yang menahan seluruh pergerakan pasukan Soviet. 8 tentara sudah tewas dalam upaya menembus posisinya. Klohkov secara sukarela maju untuk memburunya. "Ini tidak wajib bagimu," kata komandannya. Klohkov menjawab pelan, "Saya telah kembali dari kematian. Kini saya tinggal menyelesaikan perjalanan." Ia merangkak 4 jam menyusuri tanah yang basah salju. Tanpa suara, seperti bayangan, ia menemukan penembak Jerman itu seorang pria beruban, kemungkinan senior sniper. 2 penembak terbaik, 2 musuh, 2 orang yang sama-sama tidak ingin kembali pulang sebagai pengecut. Tembakan terjadi secara bersamaan. Klohkov menembak tepat di helm musuh. Peluru musuh mengenai Klohkov tepat di dada kiri. Ia jatuh di atas salju. Salju menyerap darahnya perlahan, seperti tanah yang menelan rahasia. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, tidak ada kemarahan. Hanya napas terakhir pelan seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat.